Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah selalu senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sejak bangun tidur dan tidur kembali dan bertemu pada hari esok kembali, Allah senantiasa menjaga nilai-nilai keimanan dan akidah kita. Allah senantiasa menjaga nilai-nilai keislaman kita, dan Allah senantiasa menjaga amal-amal kebaikan kita, sehingga kita akan ditempatkan oleh Allah berkumpul bersama orang-orang yang soleh, baik di dunia maupun di dalam kehidupan akhirat nanti. Sholawat beriring salam tentunya kita sebagai pengikut umat Muhammad SAW di akhir zaman sudah menjadi sebuah kewajiban kita untuk mengikuti ajaran beliau, dan sudah menjadi kewajiban kita untuk meninggalkan semua apa yang dilarang oleh beliau, sehingga kita akan mendapatkan syafaat beliau, terutama dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat nanti. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat media yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan bercerita membahas Al-Qudatus Salasah. Hakim atau pejabat ada 3. 2 ke neraka, 1 yang pergi ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kisah, kenapa ditentukan bahwa Al-Qudatus Salasah, hakim ada 3, 1 ke surga, 2 ke neraka. Ada sebab yang meriwayatkan sebuah cerita ini. Dahulu malaikat Jibril turun ke alam dunia menyamar sebagai seorang pengembala kambing, menyamar sebagai seorang pengembala sapi. Turunlah malaikat Jibril ke alam dunia ini menyamar sebagai seorang pengembala sapi. Dan di tempat malaikat Jibril turun, malaikat Jibril ada seorang petani pengembala kambing. Dan kambing petani itu tadi punya anak 1. Suatu ketika, malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang pengembala sapi ini tadi, dia berjalan di kampung itu bersama sapinya. Tiba-tiba anak seekor kambing petani yang ada di kampung tani mengejar sapi malaikat Jibril ini tersebut. Seorang pemilik anak kambing, artinya seorang petani kambing yang mempunyai anak kambingnya tadi, dia merasa bahwa itu punyanya, dan dia merasa bahwa itu anak kambing peliharaannya. Tapi kenapa anak kambing ini kok berlari mengejar seekor sapi, seorang petani pengembala sapi ini, bahwa padahal itu adalah malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang pengembala sapi. Ketika waktu berjalan malaikat Jibril bersama sapinya tadi, dia menyamar sebagai seorang pengembala sapi, seekor anak kambing milik petani pengembala kambing tadi mengejar sapi malaikat Jibril ini tadi. Tuan kambing mengejar dan mengambil seekor anak kambingnya, lalu dia bertanya kepada pengembala sapi, "Itu anak kambing saya dikasihkan oleh malaikat Jibril." Tapi petani tidak tahu bahwa itu adalah malaikat Jibril yang menyamar. Diberikan seekor anak kambing yang ikut mengejar sapinya. Setelah dilepaskan anak kambing ini tadi kepada induk kambing, tiba-tiba anak kambing itu pun terus mengejar kembali sapi malaikat Jibril itu tadi. Berulang-ulang diserahkan kembali lagi, berulang-ulang diserahkan kembali lagi anak kambing ini tadi. Pada akhirnya, terakhir ketika anak kambing ini tadi masih mengejar seekor sapi, seorang pemilik pengembala sapi, pengembala kambing ini tadi meminta keadilan, bahwa dia bertanya bahwa itu adalah anak kambingnya. Malaikat Jibril pun bertanya,
itu adalah anak sapi saya. Buktinya, berapa kali kau mengambil anak kambing ini, kau ambil, kau lepaskan, kau ambil, kau lepaskan. Tiba-tiba anak kambing itu pun masih ikut sapi saya. Seorang pengembala kambing ini tadi dengan mempertahankan hak yang menjadi miliknya, bahwa anak kambing itu adalah miliknya, dia bertanya kepada malaikat Jibril, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah malaikat yang menyamar sebagai seorang pengembala sapi. Mana mungkin, katanya, bahwa seekor sapi akan melahirkan sebuah anak yang melahirkan seekor kambing. Buktinya, kata malaikat Jibril, bahwa dia, anak kambing, tetap ikut sapi saya, artinya milik saya. Artinya anak kambing ini tadi ikut malaikat Jibril alaihissalam. Singkat cerita, seorang petani yang ingin menuntut keadilan bahwa itu adalah anak kambingnya yang menjadi hak dan kewajibannya, bahkan merupakan anak dari pengembala kambing ini tadi, bahwa itu anak-anak kambingnya dan menjadi miliknya. Tapi karena anak kambingnya tadi ikut malaikat Jibril bersama sapinya, dia berulang-ulang tetap ikut dan dia ingin menuntut keadilan. Petani ini tadi berpikir, saya akan tuntut keadilan menemui hakim yang tingkat pertama. Begitu dia akan menuntut keadilan kepada hakim yang tingkat pertama. Sebelum masuk ke ruangan hakim, malaikat Jibril sudah nyogok duluan masuk ke ruangan hakim. Sebelum petani kambing itu tadi masuk ke ruangan, pejabat hakim ini tadi sudah disuap duluan. Ini uang, katakan kepada seorang petani kambing itu tadi, kalau dia menuntut keadilan bahwa itu anak kambingnya, memang benar itu adalah anak kambingnya, tapi anak kambingnya tetap ikut sapi saya, artinya itu milik saya, kata malaikat Jibril menyamar sebagai seorang pengembala sapi tadi. Pak Hakim diam, katakan bahwa itu adalah anak sapi saya, ini uang, Pak Hakim harus diam saja. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiba malaikat Jibril keluar dari ruangan hakim yang pertama menuntut keadilan, menyuap hakim itu tadi. Tidak lama kemudian petani pengembala kambing pun masuk ke dalam ruangan itu ingin menuntut sebuah keadilan. Petani ini tadi mengatakan bahwa itu adalah anak kambingnya. Mana mungkin sapi akan melahirkan seekor kambing. Apa hakim yang telah disuap oleh malaikat Jibril tadi? Dia berkata, buktinya dia ikut sapi, seorang pengembala sapi itu tadi. Artinya, walaupun itu seekor kambing, bahwa itu tetap menjadi pemilik yang sapi itu tadi. Akhirnya, pengembala seekor kambing ini tadi tidak berhasil menuntut sebuah keadilan di hakim yang tingkat pertama ini. Pulang dengan tangan hampa, pulang dengan rasa kecewa sehingga tidak mendapatkan sebuah kebenaran. Padahal seorang petani pengembala kambing tadi ingin mendapatkan sebuah kebenaran dan kebenaran. Tidak ada yang namanya kebatilan dan kebenaran itu akan bercampur. Dan mana ada rumusnya sapi akan melahirkan seekor kambing. Pulang dengan muka yang murung sedih, tidak mendapatkan sebuah kebenaran, keputusan yang adil. Sehari, 2 hari, seminggu, kemudian berlarut minggu, berganti minggu, dia berpikir masih ada hakim tingkat kedua di atas hakim yang tingkat ke-1. Dan aku yakin di hakim yang kedua ini tadi, di hakim yang kedua ini nanti, dia akan mendapatkan sebuah kebenaran dan keadilan. Tapi apa peristiwa yang diharapkan? Sebelum seorang petani pengembala seekor kambing ini tadi belum sampai kepada ruangan hakim, malaikat Jibril pun sudah masuk duluan menyuap hakim yang tingkat kedua ini dengan peristiwa yang sama pada hakim yang tingkat ke-1. Begitu dia masuk, disuap juga hakim yang tingkat kedua ini. Padahal hakim itu tahu bahwa kebenaran, mana ada rumusnya seekor sapi akan melahirkan kambing. Hakim itu tahu bahwa itu benar. Tapi dia melakukan kebenaran itu di atas sebuah kebatilan dan tidak menetapkan sebuah kebenaran. Karena sudah disuap oleh malaikat Jibril alaihissalam. Akhirnya singkat cerita, petani pun kecewa, tidak mendapatkan sebuah ketetapan yang adil kepada hakim yang tingkat kedua ini. Pulang dengan tangan yang hampa dan muka yang penuh rasa kekecewaan. Kebenaran dan keadilan selalu tidak didapatkan oleh seorang petani pengembala seekor kambing ini tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di hakim yang tingkat pertama tidak berhasil. Di hakim yang tingkat kedua juga tidak berhasil. Dia berpikir masih ada hakim yang tingkat tinggi. Dia ingin menyampaikan dan menuntut sebuah kebenaran dan keadilan pada hakim yang tingkat ketiga itu. Dia berharap Allah akan menetapkan kebenaran. Allah akan menunjukkan sebuah peristiwa yang benar di hakim yang tingkat ketiga ini. Karena dia seorang petani seekor kambing ini tadi merasa bahwa Allah tetap akan menampakkan sebuah kebenaran. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, seorang pengembala seekor kambing ini tadi menuntut keadilan kepada hakim yang ketiga. Setibanya di sana, hampir terjadi peristiwa pada hakim yang ke-1 dan hakim yang kedua. Malaikat Jibril ingin masuk duluan dan ingin menyuap kembali. Tetapi apa hakim yang ada di tingkat pusat ini, di tingkat yang ketiga ini? Dia berkata, apa masalahnya? Diceritakan oleh malaikat Jibril bahwa itu adalah anak kambing petani itu. Tapi anak kambing itu selalu ikut dan mengejar sapi saya. Artinya dia anak sapi saya. Hakim yang tahu kebenaran, hakim yang tahu hakikat, hakim yang tahu bahwa mana yang salah dan yang benar. Dia menegakkan kebenaran di atas sebuah kebenaran. Dia menetapkan sebuah keputusan di atas sebuah kebenaran. Hakim ini berbicara ketika ingin disuap oleh malaikat Jibril. Dia berkata, tidak ada rumusnya bahwa seekor sapi akan melahirkan seekor kambing. Tidak ada rumusnya seekor anjing akan melahirkan seekor ayam. Dan tidak ada rumusnya seekor singa akan melahirkan seekor harimau. Kambing tetap akan melahirkan kambing. Sapi tetap akan melahirkan sapi. Kebenaran dan kebatilan, wala talbisul haqqo bil batil, tidak akan tercampur kebaikan dan keburukan. Dan tidak akan pernah tercampur antara air dan minyak. Itulah kepada hakim yang tingkat ketiga ini. Pada saat seorang petani ini tadi akan menuntut keadilan, sedangkan malaikat Jibril tidak mampu menyuap hakim yang tingkat ketiga ini, petani masuk ke dalam ruangan, disampaikan, Pak Hakim, saya ingin menuntut sebuah keadilan. Pada hakim tingkat ke-1, tingkat kedua di bawah, saya tidak mampu menetapkan dan menuntut keadilan. Karena pemilik sapi itu tadi telah menyuap hakim yang 2 di bawah kepemimpinan Bapak. Jadi di hakim yang tingkat pusat ini, saya berharap Bapak bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Hakim ini tadi pun bercerita, seolah-olah tidak tahu bahwa padahal sebenarnya malaikat Jibril sudah masuk duluan. Dia telah bercerita, apa yang ingin kau tetapkan dan ingin kau tuntut? Saya ingin menuntut keadilan bahwa tidak ada yang namanya seekor sapi akan melahirkan seekor anak kambing. Dijawab oleh hakim yang benar ini tadi, pergilah kau keluar dari ruangan ini dan ambillah seekor anak kambingmu yang ikut sapi itu tadi. Terperangkap dan terkejut seorang petani ini tadi. Seorang petani pengembala kambing ini tadi terperangkap dan terkejut. Kenapa dia berbicara seperti itu? Kenapa Pak Hakim? Saya belum bertanya, tapi Bapak sudah memerintahkan saya untuk mengambil seekor anak kambing itu tadi. Dia berkata, tidak ada rumusnya air dan minyak akan bercampur. Tidak ada rumusnya dalam hidup ini seekor sapi akan melahirkan seekor anak kambing. Begitu selanjutnya dan selanjutnya. Dari peristiwa ini, Allah mengutus malaikat Jibril turun ke alam dunia menyamar sebagai seorang pengembala sapi. Hanya ingin meneliti berapa macam pejabat yang ada di alam dunia. Berapa macam seorang pejabat penguasa yang ada di dalam alam dunia ini. Malaikat Jibril menyimpulkan bahwa al-qudatu salasa, hakim ada 3. 1, hakim yang pergi ke surga. Siapakah ini? Inilah hakim yang tingkat ketiga tadi, yang ada di pusat. Dia tahu akan kebenaran. Kemudian dia menetapkan sebuah keputusan dan kebenaran itu sesuai dengan kebenaran itu. Inilah hakim yang pergi ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hakim yang tingkat kedua. Hakim yang tahu akan kebenaran, tetapi dia menjalankan dan menetapkan sebuah keputusan itu di atas sebuah kesalahan dan kebatilan karena sudah disuap dengan uang. Sehingga kebenaran akan tertutupi dengan uang. Sehingga kebenaran dan kezoliman akan tertutupi oleh uang. Inilah hakim yang pergi ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hakim yang ketiga,
Hakim yang tingkat pertama tadi. Ada hakim yang tahu akan kebenaran, tetapi dia menetapkan sebuah kebenaran itu di atas kebodohan. Dia tetapkan kebenaran itu dengan ketidakmampuannya karena dia menjadi seorang hakim yang bodoh dan tidak berusaha untuk menjadi seorang hakim yang benar di dalam menetapkan sebuah hukum. Maka hakim yang seperti ini pun pergi ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Mari kita menegakkan sebuah kebenaran yang adil dan ihsan. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, seorang pejabat yang dicintai oleh rakyatnya dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadilah seorang pemimpin yang amanah dan adil di dalam menetapkan sebuah keputusan dan kebenaran. Kita ingat hadis Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuziluhumullah yaumal qiyamah bi zilli yaumala zilla illa zillu. Ada 7 golongan orang yang mendapat pertolongan dan naungan di hari kiamat nanti. Siapa golongan yang pertama sekali yang akan mendapatkan kebenaran dan syafaat di hari kiamat nanti? Imamun adil, imam yang adil. Siapakah mereka? Penguasa yang adil, pejabat yang adil, hakim yang adil. Inilah yang akan mendapatkan syafaat pertama kali di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita agar terhindar dari perbuatan maksiat dan munkar, agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela, sehingga kita terjaga hati kita senantiasa menjadi hati yang qalbun salim, hati yang selamat dalam kehidupan dunia maupun selamat di dalam kehidupan akhirat nanti, sehingga kita mampu meletakkan sebuah kebenaran dan mengambil sebuah keputusan di dalam kebenaran itu sendiri. Usikum wa iya binafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.